Hai Tin, Shalom. Welcome back to this channel bersama Kak Livia di Q&A. Dan Q&A kali ini itu sambungan dari Q&A yang sebelumnya. Jadi itu part satunya dan ini part 2-nya. Kalau kalian belum lihat part satunya, bisa klik link di description box, maksud kakak. Klik link di description box dan bisa nonton dulu di sana, baru lanjut di sini. Oke? Jadi tema kita masih sama ya, di salah gaul. Dan kalian tuh banyak banget deh yang ngasih pertanyaan tentang rokok. Jadi part 2 ini full tentang rokok, oke? Yang pertama, mindset kalau nggak ngerokok sama dengan nggak gaul. Ini mindset pastinya tuh muncul karena seseorang ini tinggal di lingkungan yang penuh dengan perokok. Kalau misalkan nggak banyak orang merokok di sekitarnya, pasti juga nggak akan punya pemikiran atau mindset seperti ini. Dan semakin kalian dewasa, kalian akan semakin sadar nih bahwa mindset ini tuh salah, gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kita mau cari teman atau berteman dengan orang, yang dilihat itu bukan kita merokok atau enggak, tapi lebih ke kepribadian kita. Apakah kita pribadi yang berkualitas? Apakah kita punya kepribadian yang baik, bisa bertanggung jawab, bisa dikasih tugas tertentu dan diselesaikan dengan baik, terus habis itu juga tahu mana yang lebih penting, prioritas lah seperti itu. Juga bisa jadi tentang prestasi. Apakah kita berprestasi di talenta kita atau tidak? Jadi tanpa merokok pun kita akan tetap punya teman. Bahkan kalau misalkan kita akhirnya merokok tapi kita kosong gitu kan, ya orang-orang juga akan males dong teman sama kita. Jadi lebih penting kita meningkatkan kualitas dari pribadi kita daripada kita merokok gitu ya. Kalau kita punya teman yang baik, itu akan memberikan ambience yang baik. Kalau misalkan negatif yang dikasih sama dia, ya dia bukan teman yang perlu untuk kita pertahankan. Seperti itu teman-teman. Daripada kita gak sehat atau jadi adiktif sama rokok dan juga duitnya habis, kan mahal itu. Lanjut ya, kita lanjut. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang agak mirip gitu. Bukan agak mirip sih, tapi bisa disambungkan. Jadi Kak Livia jawabnya sekaligus. Yang pertama, bagaimana tanggapan orang Kristen terhadap vaping sebagai pengganti rokok? Dan juga beberapa pengembang mengatakan bahwa vape lebih sehat dibanding rokok, karena vape mengeluarkan uap dari cairan atau liquidnya yang dipanaskan, jadi lebih aman bagi tubuh. Serta banyak orang yang sudah melakukan vaping beberapa tahun dan keadaan paru-parunya normal. Dengan kasus-kasus di atas, apakah kita sebagai orang atau remaja Kristen boleh melakukan vaping? Terus pertanyaan yang bisa dirangkum juga itu, rokok sama dengan vape gak sih gitu kan? Jadi kita cari tahu dulu nih, vape itu apa sebenarnya? Jadi vape itu adalah rokok elektronik, inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Jadi rokok dan juga vape itu sama-sama rokok, cuma kalau rokok yang kita kenal itu rokok konvensional atau jadul gitu kan. Sedangkan yang vape itu rokok elektronik atau rokok modern. Pada mulanya vape diciptakan untuk membantu perokok mengurangi kecanduannya. Diklaim lebih sehat dan ramah lingkungan. Oke, tapi kita perlu lihat juga dari Alkitab di 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi Tuhan memang kasih kita kebebasan, tapi kita harus menggunakan kebebasan kita dengan bijak, dengan baik gitu teman-teman. Dan juga di ayat yang part 1 Kak Livia udah kasih di Roma 14 ayat 21, teman-teman juga harus ingat, apakah kalau misalkan kita nge-vape gitu, adakah orang yang akan tersandung atau nggak nyaman dengan itu? Karena itu juga nggak baik lah kalau misalkan ada orang yang sampai jadi batu sandungan. Kita jadi batu sandungan seseorang ketika kita nge-vape gitu kan. Kita lanjut ya. Kenapa harus 17 tahun ke atas boleh merokok sedangkan efeknya sama aja bagi tubuh kita? No, nggak sama teman-teman, nggak sama. Efeknya tuh beda. Jadi kalau misalkan kita ngerokok ketika kita remaja atau anak-anak, terus dibandingkan dengan ketika ngerokok sudah dewasa, itu efeknya beda. Di kakak lihat nih, kakak baca di halosehat.com. Jadi di sana bilang kalau misalkan seseorang merokok di usia anak-anak atau remaja, itu paru-parunya bisa berhenti berkembang karena kan masih dalam masa pertumbuhan gitu. Jadi paru-parunya bisa berhenti berkembang dan akan menimbulkan masalah kesehatan kronis. Sebuah riset menyatakan jika anak merokok selama 20 hari, dampaknya akan sama seperti sudah merokok 40 tahun. 20 hari banding 40 tahun. Hari dan tahun itu jauh sekali ya teman-teman, dan bisa beresiko mengalami kanker paru-paru. Dapat juga menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah dan akan bertambah parah saat usianya dewasa. Bisa jantung koroner, gagal jantung, stroke, serangan jantung juga. Jadi agak ya bahaya lah intinya.
intinya. Terus kalau tentang riset tentang kerusakan gigi gitu ya, perokok usia muda lebih banyak memiliki karies, plak, infeksi gusi dan mulut. Terus tentang kepadatan tulangnya, jelas kepadatan tulangnya lebih rendah yang menyebabkan kerapuhan tulang. Selain alasan kesehatan, batasan umur 17 tahun atau 18 tahun itu juga berguna untuk gimana ya? Semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, itu kan harapannya kita berpikir semakin dewasa, nggak gegabah mengambil keputusan, lebih bijak lah kayak gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau merusak tubuhmu dengan merokok? Tapi sering juga Kak Livia mendapati bahwa banyak orang yang merokok mulai usia kerja, mulai bekerja, mulai berumah tangga karena stres ini itu, sudah dewasa sih mereka, tapi mereka mulai merokok gitu. Katanya sih bisa mengurangi tingkat stres dan lain sebagainya ya. Tapi coba pikirin lagi deh, mungkin tadinya stres cuma karena pekerjaan atau karena rumah tangga gitu kan. Tapi ditambah dengan merokok, tambah stres, kesehatan yang menurun, perekonomian yang amburadul gitu kan. Karena itu tadi, rokok itu harganya mahal teman-teman. Bayangin, Kak Livia emang bukan perokok, tapi Kak Livia juga searching harga rokok itu tuh sekitar 23 atau 27 gitu, sampai bahkan ada yang lebih dari 50.000 per boxnya teman-teman. Kalau misalkan kita anggap aja nih per bungkusnya itu 20.000 biar gampang kan ngitungnya. Jadi satu bungkus 20.000 per hari kali 30 hari kali 20 bulan. Coba dihitung ya, 7.200.000 per tahun. Jadi kan nggak bijak ya kalau kita pakai duit sebanyak itu cuma buat rokok yang bikin kita sakit. Lebih baik, lebih bijak untuk duit itu bisa kita salurkan ke kita buka usaha atau untuk ditabung untuk masa depan. Itu lebih bijak lah. Lanjut ya, kalau pelayanan apa boleh merokok? Di GKNF kita nggak boleh pelayanan sambil merokok. Jadi pelayan apa aja di komisi apapun itu nggak boleh sambil merokok. Pelayanan sekecil apapun, sebesar apapun nggak boleh merokok. Karena berkaitan dengan prinsip-prinsip Alkitab tentang keteladanan, karena pelayan itu kan pasti harus jadi teladan gitu ya. Terus habis itu rela meninggalkan hal-hal yang tidak membangun diri. Apakah rokok membangun dirimu? Terus dapat memprioritaskan dengan bijak, termasuk prioritas keuangan. Karena ya tadi rokok kan mahal juga gitu kan, sia-sia dong duitnya. Terus dapat membuat keputusan dengan bijak. Kalau misalkan udah tahu nih rokok itu menyebabkan sakit, terus merugikan lah pokoknya, kok malah gak ditinggalkan gitu loh. Dan juga bisa jadi batu sandungan buat jemaat. Bayangin teman-teman habis ngeliat Kak Livia di video ini gitu kan, terus tiba-tiba sore-sore kalian keluar, ketemu Kak Livia di depan Indomaret, Kak Livia lagi ngerokok gitu kan. Aduh, apakah kalian merasa terberkati dengan itu? Enggak kan? Ya seperti itulah. Selanjutnya, pendapat tentang beberapa orang yang tidak merasa bersalah saat merokok dan semacamnya karena sudah ditebus dosanya. Karena aku punya banyak teman kayak gitu dan aku lumayan kesel juga, orangnya gak ada niat berubah atau apa gitu. Itu namanya dia mencari-cari pembenaran untuk tetap melakukan kegiatan merokoknya gitu ya teman-teman. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, mengaku dosa kita, minta ampun, sungguh-sungguh bertobat, menerima Tuhan Yesus gitu kan, yang endingnya dosa kita diampuni, masa iya sih kita mau berdosa lagi, mau mengulangi dosa-dosa itu aja, dan ya terjerumus lagi. Coba deh berpikir baik-baik, apakah kita sudah benar-benar mengaku percaya, ya kan? Terus kalau misalkan Tuhan tiba-tiba datang untuk yang kedua kalinya ketika kita masih berdosa, apakah gak sia-sia itu selama ini? Kita gak bisa ikut Tuhan dong, karena kita kan gak tahu Tuhan datangnya kapan. Jadi ya kita harus siap sedia menghindari dosa-dosa, apalagi kalau kita udah tahu kalau itu dosa ya. Selanjutnya, saran cara untuk menyadarkan teman yang merokok selain didoakan. Pada dasarnya kalau kita mau menyadarkan orang lain, jelas kita harus menegur dia, memberitahu dampak-dampak negatifnya gitu kan, dampak-dampak jeleknya itu apa sih gitu kan ngerokok itu terhadap dirinya dan juga terhadap orang-orang sekitarnya. Misalkan kayak jadi perokok pasif, otomatis juga kesehatannya terganggu dan juga berkaitan dengan perekonomian. Kalian bisa kasih tahu itu ke mereka, tegur mereka. Tapi kalau misalkan orangnya itu keras hati, gak mau dengar-dengaran dan lain sebagainya, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita gak bisa apa-apa, karena Tuhan doang yang bisa mengubahkan hati seseorang. Jadi kita memang tetap butuh berdoa, mendoakan dia. Tapi kalau misalkan kita punya temen nih yang udah mau membuka hatinya dan mau berubah gitu ya, dukung terus.
jangan kita tiba-tiba nggak mendukung dia gitu, atau kita udahlah kayaknya dia udah oke deh gitu, udah deh aku nggak usah terlalu ngurusin gitu kan. Jangan kayak gitu, karena ya nanti inilah bisa aja dia mundur lagi, nggak jadi mau berubah gitu kan repot. Dan kita bisa mendukungnya dengan membantu dia cari hobi baru, terus selalu mengingatkan dia tentang alasan yang dia sendiri sudah pernah katakan gitu kan, untuk alasan berhenti merokoknya dia itu, biar dia nggak tergoda lagi sama rokok dan benar-benar fokus untuk berhenti ngerokok gitu ya. Misalkan kayak alasan kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kakak juga punya tips untuk orang yang mau berubah, jadi si orangnya yang mau berubah ini gitu kan, kalian bisa kasih tahu ke teman kalian yang mau berubah ini juga ya, jadinya yaitu menghindari perkumpulan orang-orang yang merokok dan banyak-banyak dengerin kata-kata orang yang kontra dengan kalian merokok gitu. Kalau misalkan kalian sedang berusaha keluar dari merokok gitu kan, tapi kalian tetap kumpul-kumpul sama orang-orang yang sering ngerokok, pasti kan godaannya gede banget ya, jadi bisa menyebabkan kalian kepingin lagi gitu. Jadi lebih baik hindari dulu perkumpulan orang-orang yang merokok. Terus juga bisa ketika berhenti merokok mulutnya kerasa pahit, jadi bisa juga ketika berhenti merokok mulutnya kerasa pahit. Ini katanya teman-teman kakak yang dulunya perokok gitu ya, mulutnya pahit gitu kan. Jadi ya sedia permen, sedia keletikan gitu, biar memperlancar proses penyelesaian proses masuk ke final setelah merokok gitu, atau gak merokok lagi ya gitu deh intinya. Ngerti ya. Kita lanjut. Jadi ini pertanyaan kedua dari terakhir. Wow. Tips terhindar dari drugs, rokok, dan alkohol dan segala macam yang negatif juga bisa ya. Kakak cari-cari dan nemu artikel dari dilansir dari Medical Daily. Kakak bakal bacakan buat kita semua. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa ketika seorang remaja dekat dan akrab dengan teman, keluarga, dan lingkungan belajar seperti sekolah dan gereja, dapat membuat remaja tersebut terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas of Dundee, jadi nggak main-main ya, Universitas of Dundee. Dan subjek penelitiannya itu 1.000 siswa SMP SMA usia 13 sampai 17 tahun. Usia kalian lah teman-teman. Terus penelitinya namanya Christy Miller. Dia mengungkapkan bahwa semakin tinggi keterikatan antara seorang remaja dengan 3 lingkungan sosial yang dimilikinya, maka semakin rendah keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan negatif. Namun ketika seorang remaja sangat terlibat dalam lingkungan pertemanan saja dan kurang di 2 lingkungan lainnya seperti keluarga dan lingkungan belajar tadi, maka semakin tinggi kemungkinan dalam mengkonsumsi alkohol dan hal-hal negatif lainnya. Jadi misalkan nih segitiga nih, yang ini pertemanan, yang ini keluarga, yang ini lingkungan belajar gitu kan, yang sekolah dan juga gereja gitu ya. Kalau misalkan seseorang itu di tengah-tengah dari segitiga ini, artinya dia dekat dengan semuanya, itu dia akan lebih kecil kemungkinan melakukan hal-hal negatif. Tapi kalau misalkan dia nggak di tengah-tengah, tapi cuma deket ke salah satu aja, seperti pertemanan aja, dan dia kayak alah masa bodoh mama ngomong-ngomong apa gitu kan, nggak denger-dengeran sama orang tuanya, dan juga nggak denger-dengeran sama guru di sekolah atau pendeta di gereja gitu, ya dia akan kemungkinan melakukan hal-hal negatif itu semakin tinggi. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena dia punya banyak pandangan sehingga bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak teman-teman. Jadi tips dari kakak itu cari banyak pandangan sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bisa juga tips yang hampir sama dari lepas rokok tadi ya yang sebelumnya, itu yaitu menghindari perkumpulan-perkumpulan yang membawa dampak negatif seperti perkumpulan orang merokok atau perkumpulan orang suka minum alkohol gitu. Kita jauhin lah daripada tiba-tiba keikut gitu kan. Terus pakai waktu luang kalian dengan hal-hal positif, mengembangkan hobi kalian, mengembangkan talenta kalian, bakat kalian. Jadi kalian gak ada waktu nih buat kepikiran mau coba-coba ke hal-hal yang negatif lah kayak gitu. Jadinya kalian menggunakan waktu dengan bijak. Pertanyaan terakhir ya, ini juga bisa jadi penutup kita semua
di part 1 dan juga part 2 ini, yaitu merokok boleh nggak sih di Alkitab? Nggak cuma merokok aja, tapi banyak hal yang kita nggak boleh lakuin, tapi nggak tertulis di Alkitab secara gamblang. Tapi karena Tuhan itu luar biasa, dia memberikan Alkitab sebagai panduan kita hidup nih di dunia ini, dan nggak akan basi teman-teman, nggak akan expired dimakan zaman ataupun karena beda kondisi lingkungan segala macam, itu nggak pengaruh. Jadi kita bisa menerapkan semua isi Alkitab di kehidupan kita. Kita ambil contoh, atau ya ini ayat penutup kita ya, di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini adalah bait Allah, dan juga kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apakah merokok itu bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah minum alkohol bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah ngomong kotor itu bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah mengkonsumsi narkoba bisa memuliakan nama Tuhan? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Jadi itu kesimpulannya buat video part 1 dan part 2 Q&A tentang salah gaul ini. Kalau teman-teman penasaran dengan Q&A selanjutnya, temanya tentang apa ya? Aku mau ngasih pertanyaan apa ya? Sering-sering lihat Instagram Sekolah Minggu _GKNF, karena di sana tempat kalian bisa memberikan pertanyaannya. Gitu teman-teman. Kalau gitu video hari ini cukup sampai di sini aja. Tapi jangan lupa klik subscribe dan juga klik tombol notifikasi biar gak ketinggalan video-video yang diupload sama GKNF Babarsari. Oke? Sampai jumpa lagi teman-teman, and God bless you all. Bye.